Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar kembali hadir menyapa Anda dalam program Simpo Dunia Sepekan. Pastinya berbagai informasi yang unik dan menarik akan kami rangkum hanya untuk Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Ya pemirsa, ternyata ada jutaan buku anak di Amerika Serikat. Namun bagi warga minoritas seperti keturunan Asia, buku-buku yang mewakili mereka masih sangat terbatas. Karena itu seorang pengacara memutuskan menjadi penulis buku dan mempromosikan keragaman dalam buku anak-anak. This is my newest book, You Are Here. It's a collection of stories that I worked on with 11 other authors. Buku You Are Here menceritakan 12 tokoh yang terjebak di sebuah bandara saat terjadi insiden rasisme dan bagaimana anak-anak Asia Amerika menghadapinya. Lewat buku ini, Ellen ingin mengingatkan pembaca bahwa orang Asia Amerika sama seperti masyarakat pada umumnya. My name is Ellen O. I am a children's book and young adult author and a founding member of We Need Diverse Books, a nonprofit organization dedicated to increasing diversity in children's books. Sebagai seorang kutu buku, Ellen ingin memberikan anak pertamanya banyak buku. Namun mencari buku yang pas tidak semudah itu. There was hardly any books about Asian American kids. There were a few, but just not a lot. And I remember thinking, wow, I wanted to write the books for my kids. I wanted to write the books that I wish I had when I was young. And so I began to write for my children's sake. Maka Ellen, yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, menulis buku sendiri. Prophecy atau Ramalan terbit ketika anak pertamanya masuk SMP. Important part to me was feeling represented in literature, in a book that I was reading. So it was really empowering. It made me feel less alone. And as an Asian American, it was a huge segue into feeling seen and heard and diversifying our classroom libraries for schools and everywhere. Orang tua Ellen berasal dari Korea dan dia dibesarkan di Brooklyn, New York. Ellen mengisi masa kecil dengan penuh kesederhanaan. So I remember being very young and being left in the library because it was one of the safest places for a young child to be at. And in fact, that's why I think my parents owe the New York City library lots of babysitting money. Ellen berharap keragaman dalam buku anak-anak menjadi hal yang lazim dan tidak lagi susah dicari. University of Wisconsin-Madison yang meneliti keragaman dalam buku anak-anak sejak tahun 1994 mencatat bahwa penokohan dalam buku anak-anak di Amerika semakin beragam. Pada tahun 2023, tokoh-tokoh Asia mencapai 18%, disusul kulit hitam 15% dan Latin 11%. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah kulit putih yang mendominasi. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, banyaknya film yang sukses di box office atau di ajang penghargaan adalah film bertema fantasi atau berlatar belakang sejarah masa lalu. Ini membutuhkan tambahan keahlian bagi para penata kostum dan keahlian ini ditampilkan di sebuah museum di Los Angeles. Kostum dari 5 film yang mendapat nominasi Piala Oscar untuk kategori kostum terbaik dipamerkan di Museum Arizona State University Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles, negara bagian California. Costumes really are integral to the characters, and the viewer really feels that. Who's Barbie without her Barbie doll clothes? How do you know you're looking at Napoleon without seeing this regal coronation garment? So I think it's definitely the skill. You're seeing some of the highest skilled costume designers in the business, but it's also that perfect match of the right costume designer, the right film, the right director that really brings the story together. 2 di antara film yang mendapat nominasi untuk kostum terbaik adalah 2 film tersukses secara box office sepanjang 2023, Barbie dan Oppenheimer. Ellen Mirochnik mendapat nominasi untuk Oppenheimer.
Sementara Jacqueline Duran untuk Barbie. We're here in Barbie Land. The costumes all designed by Jacqueline Durant. And, this is such a fun film, but Jacqueline Durant really did her research, going into the Mattel archives and really pouring through the 50 plus years of Barbie history. Barbie, the doll, she's whatever identity she's dressed as, whether it's Dr. Barbie or astronaut Barbie or Barbie as we have here. Banyak pengunjung memang sengaja datang untuk kostum Barbie. I was really excited to see the Barbie ones because those are the only ones that I really knew were here. But I'm just excited to see all of them. I love just looking at them and seeing them up close, versus on the screen. I honestly think that it has to be Barbie. Barbie is one of my favorite movies ever. I don't know what it was, just the women empowerment of it all is so good. Tapi ada juga yang ingin melihat kostum paruh awal abad ke-20 yang digunakan dalam Oppenheimer. I did see the movie. It's about 3 hours long, and it was fascinating about the development of the nuclear bomb. But I know it took some time to get these costumes together. I'm glad it got the nominations that it did. Selain penata kostum Oppenheimer dan Barbie, penata kostum yang karyanya masuk nominasi adalah Jan T. Yates dan Dave Crossman untuk Napoleon arahan Ridley Scott. Jacqueline West untuk film western alias Cowboy arahan Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Lalu Holly Waddington untuk Poor Things, film komedi fantasi yang juga menyerempet ke horor arahan Yorgos Lanthimos. Dan akhirnya Poor Things memenangkan Piala Oscar untuk kostum terbaik. Film ini juga memenangkan Piala Oscar untuk tata rias dan tata rambut terbaik, penata set atau production design terbaik, lalu juga aktris terbaik untuk Emma Stone. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Menjelajahi hubungan antara manusia dengan alam, Festival Internasional Reach to Forest mempertemukan para seniman yang meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan. Ukir kayu sudah jadi kesenian lintas generasi di Brazil, dan kini Caraputa Mehinako berbagi ukiran buatannya di Festival Internasional Reach to Forest di Washington. Caraputa dari daerah terpencil di Brasil, Singu, memamerkan keterampilan membuat bangku tradisional yang ia pelajari dari ayahnya. Melengkapi pameran bangku dari Amazon Brazil, Caraputa mengambil inspirasi dari alam, mengukir ular dan pola ikan paku yang ditemukan di Sungai Amazon dan Orinoco. Ia adalah salah satu dari beberapa seniman festival dari Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan tempat lain yang menggunakan seni, tarian, atau pertunjukan langsung untuk meningkatkan hubungan manusia dengan alam. The arts touch the heart, and I think it's the emotion that people then feel that sometimes makes them respond in a very different way. In a way, wanting to be a part of this and to be a part of a solution to what we're going through right now. Pameran lainnya menggunakan bahan daur ulang yang merepresentasikan spesies penting yang terancam punah. Seniman Kuba Celia Ledon bekerja sama dengan para mahasiswa di George Washington University untuk menciptakan pohon baobab. And the cardboard and the plastic, it's meant to be a statement about addressing environmental issues because it's all packaging materials and how the experience of us as consumers, it's taken a toll on nature. Teater de la Dame de Coeur dari Quebec, Kanada, menarik perhatian para pengunjung muda dengan dongeng tentang penyembuhan bumi. You have to educate kids when they are very young. They have to show them why it's important to preserve nature. Show them that nature is part of their lives. So I have a few examples of trees here. Right here is a loblolly pine. Di luar, pengunjung dapat melihat, menyentuh, dan mempelajari spesies pohon lokal. Pohon-pohon tersebut berasal dari Casey trees. We are really lucky to be able to bring in the real tree component of it, bringing these 15 live trees here as an example of the trees that we plant all across the city. Dengan menggabungkan alam dan seni, Festival Reach to Forest menghubungkan manusia dengan alam dan menunjukkan mengapa hutan-hutan ini dan kehidupan yang mereka dukung harus dilindungi. Selain pameran, Festival Reach to Forest juga menyediakan bazar buku mengenai lingkungan, membuat kriya, serta trekking di luar ruangan. Para pengunjung juga bisa menikmati kuliner Amazon
yang dimasak langsung oleh koki dari Brazil. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, ada hal lucu yaitu pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan menyediakan estetika dekorasi berbeda. Sejalan dengan demografi Amerika Serikat yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung dalam besar ceruk pasar ini. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. I'm sort of a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. A mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to have these bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa, rasa kesepian disebut ahli medis sebagai sebuah epidemi yang diperparah saat pandemi COVID-19. Tetapi berlanjut sesudah darurat pandemi ini dicabut. Lalu beragam upaya dilakukan mengatasi meluasnya kesepian ini, mulai penunjukan Menteri Urusan Kesepian di Inggris dan Jepang, hingga program santap bersama di Amerika Serikat. Debbie adalah seorang penghuni sebuah panti lansia di Hillsborough County, negara bagian New Hampshire. Ia kini rutin datang ke sebuah restoran lokal bersama tamu lain seusianya. I just moved into my apartment after having my house for 30 years, and I started. I wasn't depressed because I don't get depressed. I depress others. It was kind of lonely for a while. I was sitting there and I'd watch TV, eat. It was kind of lonely. Program santap bersama ini diselenggarakan cabang lokal lembaga Nirlaba Meals on Wheels. Dengan dana pemerintah federal, lokal, dan juga sumbangan warga, Meals on Wheels merangkul restoran-restoran setempat. We partner with local restaurants. Our dietitian works on a menu of items that meet the recommended daily allowance for nutrition, and seniors 60 and older can sign up at no cost and get a Dine Out Club card. I can honestly say
The bee coming out 3 to 5 times a week has helped me lose weight because I don't eat the nasty food I used to, because it's a program that's set up to be a healthy, low carbs, low calories, low everything, low sodium. Selain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi warga lansia, program Bersantap Bersama ini juga untuk mengatasi rasa kesepian yang disebut pejabat kesehatan Amerika Serikat sebagai krisis kesehatan baru setara merokok dalam hal meningkatkan risiko mengalami stroke atau sakit jantung. Right now, since the pandemic, isolation of people 60 and older has gone up an unprecedented amount, 200%, and that's been sustained since the pandemic. So we needed to come up with a solution to help get people out of the house and socializing. Bagi pemilik restoran yang berpartisipasi, uang yang didapatkan tidak seberapa. Tapi dari pengalaman mereka bersantap bersama, banyak anggota akhirnya lebih sering mendatangi restoran yang berpartisipasi. Participating in the Meals on Wheels Dine Out program is a win-win situation for us. We get to see people and check in on them, and they bring new friends, and we get to meet all new faces sometimes. And then while we have a small profit margin, that helps us too. It keeps my staff here and working. Setiap bersantap, masing-masing peserta disarankan juga menyumbang sebisanya, meski tidak diharuskan. Program Santap di Luar Bersama yang digagas oleh Meals on Wheels juga ada di sedikitnya separuh negara bagian di Amerika Serikat. Semuanya bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi para lansia dan juga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, peristiwa tewasnya Presiden Kennedy pada 1963 menempatkan gedung Texas School Book Depository di peta sejarah. Meskipun ada upaya untuk merobohkan bangunan tersebut selama beberapa dekade, gudang tua itu kini menjadi museum yang dikunjungi ratusan ribu orang tiap tahunnya. Terletak di pusat kota Dallas, Texas, gedung ini menjadi saksi penembakan Presiden John F. Kennedy pada 1963. Lantai 6 gedung ini diyakini sebagai tempat pelaku melancarkan aksinya. Peristiwa itu memberikan dampak negatif terhadap kota Dallas. The Kennedy assassination confirmed the identity of Dallas in American minds. Dallas was a place that was known at the time as a hateful, dark city in many ways on a national scene in terms of politics. It was an unfair characterization, but it lingered as a dark cloud over this community for decades. Stephen Fagan adalah kurator The Sixth Floor Museum, yang kini menempati lantai 6 bekas Texas School Book Depository, yang diyakini penyelidik sebagai tempat Lee Harvey Oswald menembaki iring-iringan presiden. The Sixth Floor Museum dibuka pada tahun 1989 dan dengan cepat menjadi tujuan wisata. There are sites in this country that are stained by violence and tragedy. Dealey Plaza is one of those, much like Pearl Harbor or the footprint of the World Trade Center. And sites like this allow us to do justice to a tragic event by remembering it properly. The Sixth Floor Museum tidak menarik kesimpulan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di Dallas pada November 1963. Well, the assassination, like so many other things, it's a very divisive topic. People typically arrive here knowing whether they believe Lee Harvey Oswald acted alone or whether there was a conspiracy. The Kennedy conspiracy theorists still hold a grip on the nation's psyche in some ways, that you can go to Dealey Plaza and tell yourself, I've heard the story, maybe I can piece it together a little bit myself now differently because I've seen it with my own eyes. The Sixth Floor Museum juga menyimpan arsip. Beberapa rekaman film dari pembunuhan tersebut disimpan dan dilisensikan oleh museum. Begitu pula rekaman sejarah lisan dari para saksi mata dan tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa tersebut. Museum ini dikunjungi lebih dari 300.000 tamu dari 133 negara setiap tahunnya. 22 November ini rakyat Amerika menandai 60 tahun sejak peristiwa pembunuhan terhadap JF Kennedy. Selain Kennedy, ada 3 presiden Amerika lain yang dibunuh di tengah masa jabatannya, yakni James Garfield, William McKinley, dan juga Abraham Lincoln. Masing-masing lokasi tempat terbunuhnya presiden ditandai dengan monumen. Sementara tempat Lincoln ditembak, yakni Ford Theater yang ada di belakang saya, masih berfungsi sebagai tempat pertunjukan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya baik pemirsa, kemajuan teknologi telah membantu pengembangan tangan buatan yang dikenal sebagai tangan bionik. Sebuah perusahaan di California, Amerika Serikat mengembangkan sensor tekanan pada jari tangan bionik.
sehingga penggunanya bisa merasakan sentuhan dan berinteraksi dengan objek yang dipegang. Anika Berlin menggunakan tangan bionik yang bisa ia kendalikan lewat elektroda yang ditekankan pada kulit lengan bawahnya. I'm contracting like the end of my muscle, the end of my arm on this side of my arm to close it, and then I'm contracting the muscle out here to open the hand. Tangan bionik ini adalah produk dari perusahaan California, Psionic. Menurut pendirinya, Adil Akhtar, teknologi penginderaan otot sudah ada sejak lama. Tapi kemajuan teknologi pencetakan 3 dimensi dan mikrokontroler kini memfasilitasi pengembangan tangan ini. Sistem robotika lunak membantu membuat tangan menjadi kuat dan cepat. Tapi menurut Adil, fitur yang paling menarik adalah sensor tekanan pada jari-jari tangan untuk memberikan umpan balik sentuhan kepada pengguna. When they grab an object, they will feel a vibration on their skin, and then they'll know that they've touched the object when they've let go of the object, and also have a little bit of semblance of how much pressure they're applying on the object as well. Menurut Anika, adanya umpan balik sentuhan berarti ia tidak perlu melihat secara langsung cengkraman tangannya saat ia mengambil secangkir kopi. Adil mengatakan langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan tangan secara langsung ke dalam tulang pengguna lewat teknologi implan saraf yang memungkinkan jari dikontrol secara individual. And with that, we're hoping that in a couple of years, we might get our first patients to play piano or type on a keyboard again. If you're building a robot to do the same thing that humans are, then you can use our hand for robots as well. Tangan Psionic juga menjadi bagian dari robot astronot humanoid NASA yang disebut Valkyrie, yang sedang dipersiapkan oleh Badan Antariksa Amerika itu untuk digunakan di ruang angkasa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.